Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel SKZ Education. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe. Kali ini saya akan membahas tentang materi utama seleksi wawancara LPDP tahun 2023. Ini berdasarkan Field Report atau FR. Tapi sebelum dimulai, untuk materi utama seleksi wawancara, saya akan berbagi tips sedikit supaya mental kita lebih siap untuk menghadapi wawancara. Yaitu, yang pertama adalah doa. Jadi jangan lupa selalu berdoa apabila kalian seorang muslim. Jangan tertinggal sholat duha dan tahajudnya. Yang kedua yaitu usaha. Dan yang terakhir adalah tawakal. Dan yang terakhir adalah tawakal. Dengan doa memberi keyakinan kepada kita bahwa semua diberikan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan usaha memberi kepercayaan diri kita untuk kita memberikan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah tawakal, yaitu kita berserah diri dengan usaha dan doa yang telah kita lakukan. Itu adalah langkah terakhir. Oke, mari kita mulai ke materi utama seleksi wawancara. Apa saja sih materi-materi utama yang perlu kita pahami? Nah, ada beberapa materi, yaitu yang pertama pola pikir strategis, kekuatan rencana studi, kekuatan rencana pengabdian, kekuatan mental atau resiliensi, orientasi pada kemajuan, kekuatan kepercayaan diri, dan pemecahan masalah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pola pikir strategis. Apa sih itu pola pikir strategis? Seorang awardee atau seorang calon penerima beasiswa itu akan ditanya tentang tujuan hidup, rencana implementasinya seperti apa sih? Kita punya tujuan hidup, tapi bagaimana tahapan demi tahapan untuk menggapai cita-cita tersebut, dan kira-kira peluang dan tantangannya apa saja yang akan kita hadapi. Nah, itu adalah pola pikir strategis, karena nanti yang akan kita temui itu bukan materi seperti ini, tapi dalam bentuk pertanyaan. Nah, apa sih pertanyaannya? Contoh pertanyaannya yaitu misalkan, bagaimana Anda melihat diri Anda 5-10 tahun yang akan 10 tahun ke depan. Nah, di sini berarti kita dituntut untuk visioner. Masa sih kita hari ini seperti ini dan 5 atau 10 tahun yang akan datang? Kalau kita jawabannya tetap sama, kita tidak visioner, kita tidak memiliki tujuan, dan barangkali kemungkinan besar untuk gagal menjadi awardee itu sangat mungkin. Yang kedua, mengapa memilih melanjutkan studi? Ini alasan itu bisa jadi alasan secara intern diri kita sendiri dan eksternnya, mau itu instansi kita atau lingkungan tempat kita bekerja. Jadi ketika menjawab hal ini, lebih baik jawab dengan dua alasan tersebut, yaitu eksternal dan internalnya. Terus, apa kontribusi Anda sejauh ini bagi Indonesia? Dampak dan pencapaian tertingginya. Nah, di sini berarti kita harus berpikir sebuah hal-hal, walaupun barangkali, saya belum memiliki sebuah pencapaian yang sangat besar, tapi kita pikirkan satu hal yang pernah kita lakukan dan itu berdampak minimalnya kepada instansi kita atau kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Jadi setidaknya ketika kita sudah mengetahui pertanyaan akan seperti ini, berarti kita harus mulai dari sekarang berpikir kira-kira jawabannya seperti apa yang bisa diterima dengan logis. Nah, yang kedua yaitu kekuatan rencana studi. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama, pengetahuan mendalam tentang rencana studi, baik itu motivasi pribadi atau jurusan yang diambil. Jadi ingat, setiap kali kita
dalam pertanyaan itu harus mengetahui dulu kira-kira mengarahnya judul besarnya atau materi utamanya apa, yaitu di sini kekuatan rencana studi. Oleh karena itu, jauh-jauh hari kita sudah tahu atau sudah menganalisa universitasnya apa, jurusannya apa, mata pelajaran bukan mata pelajaran, barangkali mata kuliahnya apa saja yang disajikan, dan alasannya secara pribadi dan secara tadi secara pribadi atau internal dan secara eksternalnya apa, seperti itu. Dan jurusan yang diambil, kenapa jurusan itu kita ambil, seperti itu. Nah, contoh-contoh pertanyaannya yaitu mengapa memilih prodi atau universitas tersebut. Ini harus beralasan dengan logis. Kalau Anda menjawab misalkan karena dekat ke rumah, itu tidak logis gitu. Berarti Anda bukan seseorang yang menyukai tentangan, lebih ke seorang yang mungkin manja kalau anak-anak seperti itu. Tapi seorang awardee itu harus siap dimanapun, kemanapun, asal dia memiliki tujuan itu tercapai. Harus lebih berani, seperti itu. Nah, jawaban-jawaban yang tepat bisa saja, misalkan karena universitas A di sini sudah sangat cukup buat saya untuk menimba ilmu sehingga saya bisa apa istilahnya mengembangkan keilmuan dan karir saya. Nah, ingat, tapi di sini ketika kita menjelaskan universitas ini atau jurusan ini, jangan sampai kita mengejek jurusan yang lain atau universitas yang lain. Ya, karena itu minus buat kita. Jadi, kita harus membuat alasan-alasan tapi yang logis dan bisa diterima. Seperti itu, tanpa harus menjelekkan universitas lain atau prodi lain. Yang kedua, pertanyaannya mengapa memilih dalam negeri dan luar negeri? Misalkan kalau Anda yang mengambil DN dalam negeri, kenapa tidak di luar negeri? Padahal di luar negeri misalkan banyak universitas yang lebih baik. Nah, barangkali jawaban alternatif bisa saja misalkan keilmuan yang ada di universitas tersebut sudah sangat cukup untuk saya bisa mengembangkan kemampuan dan keilmuan saya. Atau bisa saja mengatakan misalkan kenapa saya mengambil dalam negeri, karena jurusan ini di universitas tersebut sudah sangat baik dikembangkan dan mereka sudah sangat memahami culture yang ada di negara kita. Jadi kita hubungkan dengan culture kita, itu lebih logis lagi. Misalkan kita ngambil jurusan pendidikan gitu, kenapa gak di luar negeri dulu misalkan, tapi di dalam negeri? Karena yakin para dosen yang ada di dalam negeri atau dosen-dosen kita itu lebih paham tentang culture yang kita miliki gitu, sehingga kita nantinya akan mudah membuat sebuah perubahan untuk negeri ini. Ingat, karena ini beasiswa ini didanai oleh masyarakat, kita harus selalu menanamkan dalam setiap jawaban itu kita harus bisa berkontribusi, ya. Apapun itu harus ingat kontribusinya untuk masyarakat itu apa. Seperti itu. Oke, apa judul tesis Anda? Nah, ini bahkan saya pun pernah ditanya tentang judul tesis. Makanya harus dipersiapkan setidaknya gambarannya seperti apa. Judul tesis yang Anda akan lakukan itu apa. Jadi harus sudah mulai dipikirkan. Bahkan pas waktu itu karena saya adalah jurusan pendidikan, saya ditanya tentang apa bedanya metode, apa bedanya tentang metode, terus lagi teknik, pendekatan. Kalau gak salah kurang lebih seperti itu dan banyak lagi. Dan mereka itu bahkan sampai detail banget gitu. Judul tesisnya seperti apa, bagaimana cara mengimplementasikan, di mana kira-kira akan dilakukannya, seperti itu. Terus selanjutnya masalah apa yang akan diteliti dan apa urgensinya untuk diteliti. Nah, ini kita harus persiapkan juga. Ini ada hubungannya dengan judul tesis tadi dan apa sih urgensinya gitu. Dan ingat, ketika kita menjawabnya harus dikaitkan dengan dampak yang lebih besar, tidak hanya untuk diri Anda sendiri tapi untuk masyarakat luas. Selanjutnya yaitu kekuatan rencana pengabdian. Nah, di kekuatan rencana pengabdian ini yaitu
keterkaitan studi yang akan dijalani dan masa depan karirmu. Definisikan kesenjangan yang ada saat ini sehingga dengan studi yang dilakukan bisa memenuhi gap tersebut. Nah, di sini ingat ada keterkaitan studi yang akan dijalani dan masa depan karirmu. Jadi, jangan sampai kita memilih studi tapi kita tidak tahu kira-kira ke depannya untuk apa gitu. Misalkan gini, saya saya adalah seorang guru. Terus saya misalkan mengambil jurusan barangkali yang di luar dari itu. Mungkin bisa saja, tapi harus ada alasan yang kuatnya. Seperti itu. Definisi kesenjangan yang ada saat ini sehingga dengan studi. Nah, ini nih kita harus tahu apa sih masalah-masalah tantangan yang ada di saat ini, misalkan di dunia pendidikan saat ini apa sih tantangannya, sehingga dengan penelitian kita itu kita bisa melengkapi kesenjangan itu, bisa meminimalisir masalah itu, atau bahkan bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi seperti itu. Nah, contoh pertanyaannya, apa keuntungan studi kamu untuk masyarakat luas? Jadi dampak dari studi kita itu seperti apa gitu. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Di era globalisasi ini, kontribusi bisa dilakukan di mana saja, termasuk tidak harus di Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Ingat, garis besar di sini adalah kekuatan rencana pengabdian kita. Ya. Pengabdian bisa saja di dalam negeri, bisa saja di luar negeri. Tapi perspektif saya seperti ini. Kalau kita misalkan pengabdian di luar negeri bisa saja, setiap orang bisa. Tapi saya yakin orang-orang yang ada di luar negeri itu pasti orang-orang yang sudah mumpuni. Kenapa? Karena mereka di luar negeri itu pasti butuh biaya yang lebih besar lagi, dan mereka mampu ke sana itu berarti dengan biaya yang besar juga. Gitu. Maka kalau menurut saya sih tetap lebih baik di dalam negeri. Karena apa? Walaupun zaman teknologi misalkan sekarang sudah marak di mana-mana, tapi tetap ada banyak masyarakat kita yang belum mampu menggunakan teknologi dengan baik. Misalkan ada banyak orang yang belum mampu membeli atau membayar pendidikan yang layak seperti itu. Karena di sini judulnya pengabdian. Kalau pengabdian itu ingat kita harus memberikan sesuatu tapi dengan tanpa meminta imbalan. Nah, ingat di sini berarti lebih ke mereka itu menginginkan kita itu untuk mengabdi untuk masyarakat. Ya, ini pengabdian untuk masyarakat. Dan di sini kan di atas ada masyarakat luas gitu. Tidak hanya kalangan atas saja gitu. Nah, ini yang harus sangat berdampak, yang harus kita ingat dan harus kita pikirkan. Yang harus kita pikirkan harus bisa berdampak kepada masyarakat banyak. Kekuatan mental atau resiliensi. Nah, resiliensi itu tidak mudah menyerah ya. Adaptif dan resilience bangkit dengan cepat. Nah, ini lebih ke pertanyaan psikolog kalau ini. Oh iya, saya lupa. Jadi biasanya ada 3 penanya atau 2. Kalau 3 penanya itu biasanya yang pertama adalah teknisi dari bidang kita. Kalau misalkan pendidikan, bidang pendidikan. Kalau dokter berarti bidang kedokteran, seperti itu. Yang kedua itu adalah ada psikolog. Yang ketiga itu adalah pihak LPDP-nya. Nah, ini biasanya hal-hal pertanyaan seperti ini lebih ke psikolog, dan mereka itu perlu kalian ketahui adalah para pakar di bidangnya. Minimalnya dokter atau profesor gitu. Dan sudah pada tua, pada ahli gitu di bidangnya. Pertanyaan-pertanyaan yang terkadang kita bingung untuk menjawab, mereka mampu seperti itu. Nah, bahkan di dalam hal keadaan seperti itu pun, ketika kita misalkan dicecar dengan pertanyaan dan menyudutkan kita tetap tenang, jangan sampai emosi atau kita malah menjadi tidak stabil, santai saja gitu. Oke, contoh pertanyaannya. Jika Anda gagal dengan beasiswa ini, apa yang Anda lakukan? Bagaimana Anda bangkit dari kesulitan? Nah, jika Anda gagal dengan beasiswa ini, apa yang Anda lakukan? Nah, di sini sebenarnya lebih ke
resiliensi kita. Kita itu ingat, di awal-awal kita menyebutkan kita punya tujuan. Tapi mereka itu ingin ngecek seberapa besar sih, seberapa kuat sih keinginan kita itu gitu. Makanya mereka tanya, kalau Anda gagal seperti apa? Kalau Anda jangan sampai mengatakan, ya sudahlah. Tapi Anda harus, tadi dikatakan, bangkit dengan cepat. Mungkin Anda akan mengatakan, saya akan melamar lagi di beasiswa selanjutnya misalkan, atau di tahap selanjutnya. Terus, kalau Anda tidak lulus di beasiswa selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan mencari beasiswa yang lain yang bisa menampung dan bisa mendanai saya misalkan. Kalau Anda misalkan masih tetap tidak bisa, saya akan mulai menabung sedikit demi, bisa saja seperti itu, misalkan menabung atau apapun itu. Yang penting Anda terlihat memiliki keinginan yang kuat untuk menggapai tujuan cita-cita kita. Nah, seperti ini bagaimana Anda bangkit dari kesulitan. Nah, ini juga harus kita pikirkan, harus kalian pikirkan juga kira-kira seperti apa jawaban yang tepatnya. Selanjutnya, orientasi pada kemajuan. Nah, ini karena dibiayai oleh rakyat, maka seorang awardee harus lebih berani dan berdampak, mampu mengidentifikasi kelemahan diri. Jadi, terobosan-terobosan yang akan kita utarakan kepada penanya itu harus bisa meyakinkan dan out of the box. Itu yang paling penting, harus bisa berdampak, harus kita pikirkan dari sekarang ini. Kalau dari kedokteran misalkan, kira-kira apa sih terobosannya? Kalau dari pendidikan apa gitu, dari yang lain-lainnya apa, seperti itu. Nah, ini contoh pertanyaannya. Bagaimana teman atau orang melihat diri Anda? Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri? Coba analisis diri Anda dengan metode SWOT. Selain target dalam karir Anda sendiri, apa target kontribusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat? Nah, di sini hati-hati. Ini pertanyaan ini dari psikolog. Biasanya pertanyaannya seperti ini. Bisa saja kalau SWOT kan terlalu melebar. Biasanya apa sih kelemahan dan kekuatan Anda? Kalau mengatakan kekuatan, Anda katakan saja kelebihan Anda apa. Tapi jangan sampai dibarengi dengan keangkuhan, semua saya gini. Tapi yang dengan kata-kata yang elegan dan dengan fakta, gitu. Dengan realita yang pernah Anda lakukan. Jangan berbohong, karena mereka psikolog gitu. Jadi hati-hati kalau Anda berbohong, kelihatan gitu. Weak, kelemahan. Ingat, di kelemahan ini kita cari kelemahan kita, tapi yang positif. Misalkan kelemahan saya adalah terlalu ambisius, sehingga saya bisa mengorbankan banyak waktu untuk mengerjakan suatu hal. Tapi di satu sisi kan itu bagus juga gitu. Jadi kelemahan tapi yang bagusnya. Jangan sampai mengatakan kelemahan saya malas, tidak pernah mau belajar. Itu udah gitu ya, negatif banget gitu. Jadi kelemahan yang berdampak pada kebaikan gitu. Termasuk ini juga bagaimana teman atau orang melihat diri Anda. Bisa menyebutkan misalkan teman-teman saya mengatakan saya adalah seorang ambisius, yang baik, yang pengertian misalkan. Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri? Itu hanya Anda yang bisa menjawab. Tapi ingat, hal yang positif, tapi tidak diikuti oleh rasa angkuh gitu. Nah, ini adalah terobosan yang akan kita buat dalam kan kita punya tujuan secara internal lah, secara eksternalnya. Kalau secara internal kan kepada karir kita gitu, keinginan kita. Tapi secara eksternalnya misalkan kepada masyarakat luas, kira-kira terobosan apa yang akan kita buat. Jadi harus sudah mulai dipikirkan. Kekuatan kepercayaan diri. Yakin bahwa kesuksesan itu bergantung pada komitmen diri sendiri. Nah, ini luar biasa sekali di sini. Jadi kita harus memiliki kepercayaan diri bahwa nothing is impossible. Semua adalah mungkin. Itu dulu tanamkan dalam diri kita. Nah, ketika menjawab pertanyaan pun, alangkah lebih baiknya
Kalau untuk menunjukkan bahwa kita itu orang yang percaya diri dan yakin, kita bisa mengatakan, saya yakin bahwa saya akan mampu menyelesaikan studi tepat pada waktunya misalkan. Contoh pertanyaan, seberapa yakin Anda menyelesaikan studi tepat waktu? Nah, seberapa yakin? Kita tunjukkan saja seberapa yakin, misalkan 100%, tapi harus dengan alatan yang rasional. Misalkan, saya yakin saya bisa menyelesaikan studinya tepat waktu dengan segala usaha yang saya miliki, dan insya Allah dengan fokus, berjuang, bekerja keras, saya yakin saya bisa menyelesaikan studi saya. Gitu. Indonesia sudah memiliki banyak expert dalam bidang Anda. Bagaimana Anda melihat bahwa Anda mampu membuat perubahan? Nah, di sini kita bisa hubungkan dengan apa istilahnya, zaman terus berkembang. Dari segi bahasa, dari segi penemuan, dari segi teknologi, bisa jadi ilmu-ilmu yang dulu sudah ada itu ibarat sebuah jembatan, maka butuh penghubung lagi, dan karakter manusia atau orang itu juga kan generasinya berbeda-beda. Nah, disinilah peran kita gitu, sehingga kita menjadi bridge atau menjembatani perubahan itu. Seperti itu. Bukan, awas jangan sampai kita menjelekan misalkan para expert yang sudah ada gitu. Tapi tidak, kita hanya sebagai pelengkap saja, kita menambahkan yang sudah ada, memperbaiki yang sudah ada, sehingga akan lebih bagus lagi, lebih berkembang lagi. Itu perannya. Jadi menyempurnakan. Karena tidak, ilmu pengetahuan itu tidak pernah ada yang sempurna gitu, akan terus disempurnakan, lebih baik lagi, sehingga nanti menjadi sebuah era atau zaman yang terus berkembang dan lebih baik lagi, dan lebih modern dan lebih maju lagi. Tapi ingat, selalu dikaitkan dengan kontribusi Anda. Pemecahan masalah. Mereka yang punya skill pemecahan masalah yang baik yaitu mereka yang dapat mendengar, menganalisis, meneliti, kreativitas, komunikasi, kerja tim, dan pengambil keputusan. Nah, contoh pertanyaannya, apa masalah terbesar yang Anda hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi di sini carilah satu masalah yang menurut Anda besar dan perlu penanganan yang serius. Tapi ingat, kata kuncinya, seseorang pemecah masalah yang bagus itu tidak dengan emosi, dengan marah-marah atau apa, tapi menyelesaikannya itu dengan kita mendengarkan dulu, analisa masalahnya apa, baru memberikan solusi. Seperti itu. Itu harus dipikirkan juga, hati-hati juga ketika Anda mengungkapkan sebuah masalah. Biasanya nanti akan cukup satu masalah, tapi Anda jelaskan secara terperinci bagaimana kronologinya, awal mulanya masalah itu timbul misalkan, terus situasinya seperti apa, terus peran Anda itu seperti apa, dan bagaimana solusinya gitu. Nah, di solusi itu yang dibutuhkan adalah kreativitas kita. Pada saat Anda kembali ke instansi Anda sendiri untuk melakukan perubahan, namun tidak didukung oleh fasilitas dan dana yang cukup, apa yang Anda lakukan? Nah, ini lumayan menantang juga pertanyaannya. Anda kembali lagi, misalkan bayangkan saja Anda sudah kembali lagi dengan ilmu yang Anda miliki. Ketika kembali, ternyata tempat instansi Anda tidak mendukung fasilitasnya, atau misalkan kita butuh dana, apa yang Anda lakukan? Mungkin secara simpelnya, logika simpelnya, kita gunakan fasilitas yang ada. Jadi jangan sampai kita mengatakan, ya sudah, saya tidak akan membuat perubahan. Ingat, kita harus tetap memberikan dampak yang signifikan, tapi dengan modal seadanya. Gitu. Seperti itu. Oke, barangkali itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat, dan semoga kita semua bisa berdampak, memberikan dampak untuk negeri kita tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.